Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua, para profesional kelapa sawit, para stakeholder, dan para praktisi industri kelapa sawit yang luar biasa. Jadi pada pagi hari ini, media Hai Sawit Indonesia akan membuat suatu program yang namanya program Kabar Sawit yang bekerja sama dengan HIPKASI. HIPKASI adalah Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia yang merupakan salah satu perkumpulan terbesar di Indonesia yang berisi oleh para profesional di industri kelapa sawit. Jadi pada kesempatan ini ya pemirsa, kita akan mengadakan kegiatan talkshow, kegiatan diskusi, kegiatan interaktif yang dibungkus dalam kegiatan program sawit yang pada saat ini kita akan membahas terkait dengan harga CPO di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa harga CPO ini sangat penting untuk kita ketahui supaya bisnis atau suatu perusahaan kelapa sawit bisa menentukan arahnya mau kemana. Apakah mau ekspansi atau tetap existing atau seperti apa, itu sebagai salah satu dasar untuk harus dilakukan oleh para pengusaha itu untuk mengetahui harga CPO. Jadi pada kesempatan ini kita sudah ada narasumber, dua orang narasumber. Yang pertama Pak Muhammad Fadli. Apa kabar Pak Muhammad Fadli? Kabar baik Pak. Oh, luar biasa. Pak Muhammad Fadli ini adalah salah satu komersial dan logistik head di PT Dharma Agung Wijaya DAW Group. Beliau adalah salah satu praktisi trader yang mungkin sehari-hari tiap hari selalu melihat harga CPO Pak Fadli ya. Iya. Luar biasa gitu. Yeah. Kemudian juga pembicara kedua yaitu Pak Arif Budiman. Yeah. Selamat pagi Pak Arif. Pagi. Beliau adalah SPP ya di PT KPBN, Karisma Pemasaran Bersama Nusantara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa KPBN ini salah satu yang membuat harga CPO di Indonesia. Jadi harga CPO KPBN itu sebagai acuan Pak. Jadi semua perusahaan itu pasti menunggu harga yang diterbitkan oleh KPBN jam 3, jam setengah 3 dan menunggu ini berapa harga CPO. Nah, dengan terbitnya harga trender di KPBN, baru kita perusahaan menjual CPO. Mungkin termasuk Pak juga. Wah, ini jadi setiap jam 2 menunggu Pak Arif gitu. Jam 2 menunggu harga pembukaan berapa, finalnya berapa. Nah, setelah final keluar baru kita kontak bayar. Oh, kita mau ada stok sekian, mau jual nggak? Gitu. Jadi oleh karena itu Pak Fadli, Pak Arif, terima kasih atas kehadirannya. Kita hari ini kita diskusi terkait dengan harga CPO. Oke, seperti yang kita ketahui Pak, bahwa tren harga CPO di akhir tahun ini cukup bagus ya, saya lihat. Tidak agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan di akhir tahun trennya kan turun. Yeah. Tetapi sekarang saya lihat harga CPO itu cukup bagus. Kemarin terakhir itu kan harga CPO kita kan yang diterbitkan oleh KPBN, mungkin Pak Arif tahu bahwa final harga CPO itu di 16.000 ya. Itu harga tertinggi di dua tahun terakhir. Iya, ini harga tertinggi 2023 juga. Iya, tertinggi. Jadi ini luar biasa gitu. Oleh karena itu mungkin Pak Fadli bisa menggambarkan nggak Pak Fadli bagaimana sebenarnya tren perubahan harga CPO kita di Indonesia Pak Arif? Bisa Pak Arif? Terima kasih Pak Darus. Mungkin harga tren di Indonesia sejak 2024 itu kita mengetahui produksi kelapa sawit di Indonesia khususnya di kuartal 2, kuartal 3 itu mengalami penurunan sangat cukup drastis. Jadi mulai di kuartal keempat itu sudah mulai ada peningkatan. Nah, efeknya apa? Faktor fundamentalnya apa? Itu pertama adalah produksi yang berkurang. Jadi demand ekspor kita semakin meningkat. Ditambah lagi di akhir kuartal keempat itu ekspor khususnya dari China itu banyak permintaan. China dia lagi restocking vegetable oil. Dan di mana kalau kita baca data-data di vegetable oil di China itu mereka kekurangan 2 juta vegetable oil. 2 juta ya? 2 juta vegetable oil. Itu vegetable oil ada soybean oil, CPO, rapeseed oil. Jadi mereka mau restocking. Jadi semakin banyak permintaan CPO, ditambah lagi produksi kita
menurun di kuartal 2 dan ketiga. Jadi salah satu faktor harga CPO, kalau kita lihat harga CPO trennya di 2024 ini, kalau kita lihat baca mungkin Pak Arif juga bisa melihat harga CPO lebih premium dari soybean. Ada suatu saat trennya harga lebih CPO lebih premium di soybean. Jadi di 2004 ini khususnya di kuartal keempat sampai nanti di kuartal 1 2025 saya rasa harga CPO itu agak lumayan lebih tinggi dikarenakan ada faktor fundamental. Tahun ini adalah Natura, kedua kita menyambut Chinese New Year, dan nanti di tahun depan itu ada event Ramadan dan Lebaran. Jadi permintaan akan CPO itu semakin tinggi. Ditambah lagi produksi kita khususnya di Desember ini mengalami penurunan. Di grup kita sendiri itu mengalami penurunan sangat cukup lumayan signifikan penurunan di November ini, walaupun ada 2 bulan terakhir kita naik. Mungkin nanti kalau dari teman-teman dari grup-grup lain itu besar itu yang saya dapat datanya itu sangat cukup turun penurunannya untuk produksi di Desember ini. Jadi pada intinya salah satu faktor adalah supply dan demand, Pak. Jadi pada intinya ke depannya kemungkinan semester 1 2025 harga masih bagus ya? Sangat bagus. Jadi kalau kita lihat dari analis yang kemarin di IPOC itu memprediksi kuartal 1 sangat cukup bagus, kisaran kalau rupiahnya sekitar kalau di ringgit Malaysia itu bisa tembus sampai di 5.000-an lah. Kalau bisa tembus di 5.000-an, dan kalau untuk di USD ya sekitar 950 sampai di 1.050. Kuartal 1 itu sangat cukup. Kalau yang tadi kan disampaikan Pak Bardi mungkin lebih banyak ke supply dan demand ya. Terkait dengan harga CPO kita bagus. Kira-kira ada faktor lain nggak kira-kira? Kenapa harga CPO 2024 ini jauh lebih bagus dari 2023 gitu? Kira-kira selain supply dan demand, kira-kira penyebabnya apa lagi gitu? Kalau kita lihat 2024 harga CPO itu naik 17% dari harga 2023. Naik 17%. Salah satunya adalah faktor kalau tadi yang saya utarakan itu adalah fundamental dari kita sendiri supply dan demand. Yang kedua adalah ekonomi negara importir itu sudah cukup lumayan baik. Jadi mereka lebih berbondong-bondong membeli CPO. Ditambah lagi penguatan dolar terhadap ringgit itu sangat pengaruh sekali. Nama rupiah ke dolar walaupun Malaysia ke dolar itu faktor rupiah mata uang itu sangat berpengaruh sekali, Pak. Jadi memang perubahan harga CPO cukup positif ya, Pak Arif juga ya. Ini sebenarnya memberikan kabar berkala untuk industri kelapa sawit gitu. Mudah-mudahan. Tapi sebenarnya harga CPO tinggi ini bermata dua sebenarnya. Bagi perusahaan sawit seperti kami ini kan harga CPO bagus. Kenapa? Memberi income yang bagus lah. Tetapi bagi refinery ini hal yang lumayan sulit gitu. Kenapa? Karena bahan baku akan tinggi gitu. Minyak goreng, kemudian BBB diesel itu kan, makanya saya bilang harga CPO tinggi itu bermata dua. Bagi pengusaha sawit, kelapa sawit itu bagus, tapi bagi industri ini agak susah gitu. Ya kan, itu agak apa ibaratnya ya dilema lah gitu. Karena kalau kami sebagai orang profesional pasti pengen harga CPO tinggi, bonus tinggi, gaji naik kan gitu. Jadi kalau kita lihat pada dari 2020 sejak Covid itu kalau kita lihat grafiknya itu kenaikan harga CPO sangat cukup drastis sekali. Dari puncaknya 2020 ya. 2020, 21, 22 kita harga CPO sangat udah di atas harga. Sebenarnya kan harga CPO tertinggi itu kan 1 Maret 2022 ya. 1 Maret 2022 itu 18.250. Kemudian tanggal 2 itu 18.091. Kemudian turun menjadi 6.000 waktu itu, karena kan ada gejolak terkait dengan harga minyak goreng kan gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan tren harga bagus ini tidak terjadi lagi lah dilema 2022 gitu. Gitu. Terus yang berikutnya Pak, kan ini kan harga CPO bagus ya. Terakhir di dolar saya lihat itu ada 1.300
1.385 ya kemarin ya harga dolar. Kemudian juga harga Malaysia juga 5.300 ringgit. Ya, kemudian kemarin juga di kita harga CPO di puncak tertinggi 16.000. Kalau menurut Pak Arif, Pak, dengan angka ini kan saya lihat harga dolar kan, harga CPO dolar kan tinggi 1.385. Kalau kita masukkan ke rupiah itu kan sekitar 22.000. Iya kan 22.000 CPO. Kemudian harga tender Malaysia juga udah 5.300. Kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 19 ribuan gitu. Sementara di kita 16.000 gitu. Gapnya itu terlalu jauh, 21.000 dolar, kemudian Malaysia 19.000, kita 16.000. Gapnya itu terlalu jauh, Pak Arif. Jadi kira menurut Pak Arif, kenapa ini bisa terjadi antara harga CPO Indonesia, Malaysia, dan dunia itu terlalu jauh? Kira-kira penyebabnya apa, Pak Arif? Baik, mungkin saya ingin memberikan gambaran dulu yang di pengertian yang tadi disampaikan oleh Pak Darus terkait harga. Ini kan yang biasa jadi rujukan ada 3 saja. Yang pertama memang harga lokal domestik Indonesia. Dalam ini memang KPBN yang dijadikan acuan lah ya kan, karena KPBN termasuk meskipun tidak pernah dijadikan referensi, tetapi pasar Indonesia pasti merujuknya ke harga KPBN. Betul, kan gitu. Bahkan ada 2 kementerian yang masuk yang menjadikan KPBN sebagai referensi, yaitu SDM dan satu lagi pertanian terkait perkebunan untuk pembelian TBS-nya. Jadi apapun ceritanya, suka atau nggak suka KPBN. Yang kedua terkait harga MDEX Malaysia. Ya kan, MDEX Malaysia ini merupakan harga bursa yang ada di Malaysia. Memang dalam hal ini itu salah satu jadi acuan karena bursa tersebut ibaratnya bursa, boleh dikatakan bursa global yang dimana seluruh pelaku industri khususnya kelapa sawit maupun non sawit itu melakukan aktivitas perdagangan di sana, kan gitu. Yang terakhir tadi harga Rotterdam, yang bisa dikatakan istilahnya ini sebagai pembanding. Nah, kalau dari melihat dari 3 harga sendiri, ini sebetulnya dari masing-masing harga ini berbeda-beda. Pertama dari term of delivery-nya. Harga KPBN, ini harga lokal, itu mungkin term of delivery-nya sama dengan harga MDEX, itu FOB. Tetapi kalau untuk Rotterdam itu CIF. Berarti yang membedakan adalah cost logistik. Kalau kita melihat review nih, saya punya data dari tahun 2019 sampai 2024. Salah satu yang membuat gap harga secara tren semuanya sama. Maupun harga KPBN dan harga lokal, harga MDEX maupun Rotterdam secara tren sama. Tetapi ada anomali. Anomalinya itu hanya di tahun 2022. 2022 pada saat itu Indonesia itu boleh katakan harganya disconnected. Tidak terkoneksi dengan harganya MDEX dan Rotterdam karena adanya larangan ekspor. Bapak disampaikan 2022. Tetapi tadi kan pertanyaan pertama itu kenapa sih kok masih ada selisih gapnya? Salah satunya pertama itulah adanya regulasi di Indonesia. Regulasi Indonesia salah satunya yang membuat ada gap adalah pertama adanya pengenaan pajak ekspor. Yang pertama, yang kedua itu levy, yang dimana levy ini dikumpulkan oleh BDPKS. Yang ketiga sekarang adanya DMO. Kalau kita melihat merefleksikan dari tahun 2019 sampai dengan 2024, itu kita bisa melihat ada beberapa titik di mana harga MDEX yang sama-sama FOB sama Malaysia itu mendekati. Yaitu di tahun 2019. Itu di awal Januari dan Februari 2019. Itu harga Malaysia berkatakan tax levy-nya nggak ada. Jadi taxnya tidak ada pada saat itu. Jadi pemerintah melihat karena harga dolarnya tuh di bawah 750 US dollar, makanya pemerintah nggak ada. Itu kurang lebih Januari dan Februari. Yang kedua itu pada saat COVID itu terjadi di 2020 akhir. Itu November Desember, di mana pada saat itu pasar menurun, ya kan, sehingga pemerintah menihilkan untuk pajak ekspor. Nah di situ terbentuk tuh harga antara Malaysia ini bisa mendekati dengan harga KPBN. Iya dengan KPBN karena salah satu gapnya itu. Sebenarnya Pak Badli terkait dengan pajak, levy, kemudian DMO sekarang ini, itu sebenarnya berapa persen
membuat gap antara Indonesia dan Malaysia gitu? Itu sangat besar ya. Kemarin saya sempat hitung itu, kalau perhitungan antara kenaikan, sekarang kan terutama levy dan tax itu kan berprogresif sekarang, ya kan? Ada aturan berdasarkan referensi misalnya yang sudah dihitung oleh Menteri Perdagangan bahwasannya range harga sekian itu pengenaan levy dan taxnya sekian. Nah, itu yang menyebabkan semakin tingginya harga referensi, harga CPO-nya mengikuti kepada tax dan levy-nya, pengenaannya. Ya, kalau demo sudah fix kan gitu. Tetapi kan demo ini kan ada pengaruh juga terkait harga belinya kan. Kan harga belinya kan acuannya minyak goreng harga CPO-nya. Ini berkorelasi semua. Kalau berdasarkan presentasi itu tidak lebih dari 30-40% loh, Pak. Ini. Ya, pernah saya hitung 40%. Nah, itu yang pernah saya Jadi hitung. sebenarnya kalau pajak sama levy ini tanda kutip lah kita hapus, nihilkan, itu mungkin hampir sama dengan harga sama Malaysia sama ya, pasti akan sama. Tetapi dalam hal ini kan kita kembali lagi, kita namanya bisnis ini kan harus berkesinambungan. Dalam ini pemerintah ini concern bagaimana supaya ini bisnis berkesinambungan, karena kita melihat bahwasannya Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ya pasti kan kita akan akan bicara supply dan demand nih, ya kan? Kalau demandnya misalnya besar sih nggak ada masalah, karena kita melihat untuk portofolio sawit ini kan demand terbesar adalah ekspor, betul. Kan gitu. Sedangkan di lokalnya masih kecil lah, perbandingannya kurang lebih 30-70. Selain pajak levy, kira-kira apa yang faktor lain yang bisa menyebabkan perbedaan selisih harga itu? Kita anggap yang sederhana aja lah antara Indonesia dan Malaysia ya. Tetangga, nggak usah kita ke Rotterdam lah. Rotterdam kan terlalu jauh, $21.000, kita $16.000. Antara dua negara ini selain levy, pajak, kira-kira penyebab lain apa kira-kira yang mempengaruhi gap ini ya, perbedaan harga ini? Selain tadi kebijakan, ya satu kan fluktuasi kurs kan, kan selisih kurs ini kita sudah berbeda. Ya memang kita ringgit dan Indonesia, tapi tetap acuannya kan ibaratnya dolar juga. Kan ini salah satu yang defisit juga, tetapi itu tidak signifikan menurut saya. Masih berpengaruh, tapi yang signifikannya adalah tadi regulasi pemerintah yang membuat istilahnya gapnya semakin jauh. Itu yang terasa oleh pelaku industri. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Terus ini Pak, kalau kita melihat bahwa kan Malaysia ini kan sebagai acuan nih. Ya mungkin KBBI juga setiap hari ngintip nih. Berapa Malaysia nih, berapa sebelum merilis harga tender di Indonesia lah. Yang nanti dipakai oleh para pengusaha Indonesia gitu. Kenapa Malaysia itu lebih unggul dari kita, Pak, yang terkait dengan masalah harga CPO ini? Karena referensinya kita ke Malaysia, kalau BMD-nya naik, kita naik. Kalau BMD turun, kita turun harga CPO. Kenapa bisa seperti itu, Pak Arif? Jadi gini, nggak serta-merta referensi ya, acuan ya. Karena memang MDEX itu kan sebagai acuan global. Karena di sana adalah platform perdagangan yang liquid. Karena transaksinya tidak hanya paper, dalam hal ini kan di sana kan bursa itu kan aturan bursa itu ada yang pertama price discovery, price reference, sama hedging. Nah, MDEX ini semuanya tiga-tiganya ada. Pelaku industrinya banyak, tidak hanya industri yang sawit, non sawit pun ada. Ya kan, non sawit ini banyak spekulasi perbankan masuk juga ke sana, sehingga pasarnya liquid dan ini jadi acuan buat mereka. Dan transaksinya pun banyak, ya. Kalau saya kemarin pernah saya ke ibaratnya sharing dengan teman-teman di MDEX Bursa Malaysia, produksi nasional Malaysia itu hanya 19 juta. Tetapi yang ditransaksikannya itu bisa 2 kali lipat. Berarti datanya nggak sesuai dong? Bukan data yang tidak sesuai, karena perdagangan yang terbesar. Jadi kan di bursa itu ada 2 pasar, satu pasar spot fisik, ya kan, yang berkatakan yang ditransaksikan yang 19 juta tadi, yang non fisiknya adalah yang papernya, yang hedgingnya itu ibaratnya kalau di bursa tuh ada C2, C3, C4. Kalau Indonesia nggak bisa buat seperti itu, atau kemana kendalanya? Indonesia sebetulnya potensinya ada. Nah, ini kembali lagi, bursa itu harus ada namanya insentif bagi pelaku industri. Malaysia pun mendirikan bursa nggak ujung-ujung ada bursanya juga. Dia membutuhkan namanya konsolidasi.
Malaysia pun tidak awalnya hanya satu bursa. Bursa MDEX Malaysia awalnya ada 2. Satu Kuala Lumpur Exchange, satu lagi Commodity Exchange. Dia bergabung di tahun 98 kalau tidak salah. 98 di 2024 baru tergabung namanya di BMD. Nah, tetapi itu mulai masuklah namanya pemerintah ke sana. Nah, pemerintah Malaysia memberikan insentif kepada pelaku industri kapal sawit di sana. Di perjalanannya ini market kan makin liquid. Artinya apa? Minimal pemain-pemain yang ada di Malaysia itu ikut untuk melakukan aktivitas di sana, untuk melakukan hedging. Karena di dalam perdagangan bursa ini banyak skenario perdagangannya. Itu di MDEX itu yang saya ketahui ada 5. Satu terkait dengan skenario perdagangan untuk plantation hedging. Jadi kayak plantation perkebunan itu bisa melakukan hedging produksi. Misalnya produksi ke depan dia misalnya memproyeksikan 6 bulan ke depan 10.000 ton misalnya. 10.000 ton ini bagaimana kalau potensinya minimal 50%-nya kita hedgingkan supaya mengcover terkait cost production-nya. Karena kan harga pupuk kadang-kadang bisa naik di sini, makanya dia hedging ke sana. Skenario kedua itu hedgingnya di refinery. Kan gitu. Kadang-kadang refinery di sana kan beli bahan baku juga. Nah, bahan bakunya sendiri kadang-kadang punya target 10.000 yang baru punya memenuhi yang kuota yang bisa di hand on itu hanya 80%. 20%-nya dia harus hedging. Nah, hedgingnya itu supaya harga pokoknya itu dapat dia hedging di bursa Malaysia. Yang ketiga itu skenario perdagangan arbitrasi. Jadi pemain yang ada di bursa itu tidak hanya hedgingnya di bursa Malaysia, dia bisa hedging juga di bursa-bursa lainnya, mungkin di Dalian atau di tempat lain. Yang keempat itu skenario perdagangan kalau skema tren harga lagi bearish. Apa yang dilakukan oleh pelaku industri itu? Kalau kondisinya bearish, berarti dia hedging melakukan short. Dia lakukan penjualan dulu, sehingga pada harganya turun, dia sudah punya gain juga yang udah kita ini kan diantisipasi. Nah, sebaliknya yang kelima itu adalah skenario untuk hedging untuk pada saat kondisi bullish. Kondisi bullish berarti dia harus beli dulu, tetap untuk penjualan nanti. Nah, itulah kenapa bursa Malaysia itu lebih liquid, karena dia punya instrumen perdagangan yang lebih kompleks di sana, kan gitu. Bahkan secara fisiknya, ya bursa Malaysia itu punya teknik timbun, di Bantawat punya juga, di Pasir Gudang punya juga. Jadi infrastrukturnya lebih lengkap. Infrastrukturnya lebih lengkap. Harusnya Indonesia lebih bisa lagi, karena apa? Potensi produksi nasionalnya lebih banyak. Karena kata kuncinya apa? Kalau hedging itu kan lawannya apa? Fisik. Tuh. Nah, fisiknya semakin banyak di Indonesia, otomatis nanti yang papernya itu kan lebih banyak lagi. Bisa jadi bisa 2 kali lipat. Sebenarnya kan potensinya kan ada di Indonesia itu sebenarnya terkait dengan bursa ini. Kan ada beberapa pemerintah sudah meluncing sebenarnya. Tanda kutip walaupun itu kan belum berhasil lah. Ada beberapa bursa yang sudah ditunjuk oleh pemerintah lah. Tapi saat sekarang kan belum dipercaya. Hanya beberapa perusahaan aja yang ikut proses tender trading di situ. Tetap orang mengacu ke KBBN. Kemudian juga ada wacana pemerintah juga mau rilis lagi. Tapi sampai saat sekarang belum terrealisasi lah, belum berjalan lah perusahaan itu kan sebenarnya nawacitanya bagus kan Pak. Betul. Untuk menyimbangi antara Indonesia dan Malaysia. Karena kalau Indonesia itu kan perusahaan CPO terbesar gitu. Sayang kalau kita nggak punya bursa tersendiri gitu. Oke, sekarang masih KBBN memang acuan nomor 1 di Indonesia itu. Mungkin kedepannya bisa berkolaborasi lah Pak Arif antara KBBN dengan pemerintah supaya kita bisa menyimbangi dengan bursa Malaysia lah. Karena saya dengar beberapa trading ya termasuk Pak Arif bahasanya Malaysia dulu gitu. Nah, itu problem padahal seolah-olah harga CPO kita ini dibentuk oleh Malaysia. Nah, itu saya lihat. Ya kan sehingga kita nggak bisa mempunyai power, nggak memiliki penentu kami mau harga sekian gitu, nggak bisa karena kita selalu mengacu ke sana gitu. Belum lagi ditambah dengan gejolak global terkait dengan perpolitikan di dunia gitu seperti Rusia Ukraina gitu. Kalau Pak Arif sendiri melihat Pak Fadli dengan melihat situasi global lah ya, dengan sekarang terjadi peperangan di Timur Tengah, kemudian juga yang lamanya yang jelas kita ketahui adalah Rusia PS Ukraina gitu.
Kemudian sekarang Timur Tengah antara Israel, kemudian Irak, Iran, Lebanon. Kalau dari sisi harga CPO sendiri, kira-kira seberapa besar pengaruhnya itu Pak Fadli terkait dengan situasi internasional yang cukup mencekam ya. Jadi seberapa besar pengaruhnya terhadap harga CPO Pak Fadli? Sangat besar sekali Pak. Jadi kalau kita mengacu kepada 2022 itu pertama sekali krisis energi. Krisis energi timbul dari peperangan konflik antara Rusia dan Ukraina. Kita tahu sendiri Ukraina adalah produsen terbesar sunflower oil. Sunflower oil. Jadi perang terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Lahan-lahan pertanian di Ukraina itu habis semua kan, jadi perang. Dari satu sisi Rusia menstop gas alamnya ke Eropa. Apa yang terjadi? Semua krisis energi. Tahun 2022 energi harga pada naik semua. Itu adalah suatu berkah. Dan kok dari sisi kalau kita lihat dari sisi energi energi selain substitusi soyabin, kita mendapat efek yang sangat positif sekali. Jadi negara-negara yang dulu yang memakai sunflower itu akan beralih ke CPO, mencari CPO. Kebetulan yang dari porsi yang CPO misalnya ada 10, ada ketimpahan dari porsi dari sunflower, itu demand semakin tinggi. Kita tahu kalau udah supply dan demand semakin banyak, pasti harga CPO akan terkerek naik. Apalagi tahun 2022 itu adalah krisis energi. Kalau di krisis energi kita lihat ke harga mulai dari, kalau kita lihat 2022 itu harga udah sekitar 12-an setiap tahun naik. Bahkan tahun 2024 ini kita harga CPO itu kalau mungkin Pak Arif mau koreksi, itu kita ada kenaikan 17% dari harga 2023 Pak. Nah, jadi memang konflik di suatu daerah, apalagi yang dia konflik produsen substitusi CPO seperti soyabin, itu sangat berpengaruh sekali terhadap harga CPO Pak. Jadi timbal lagi ada perang di Timur Tengah. Jadi kalau Timur Tengah sendiri gimana Timur Tengah? Timur Tengah kita berorientasi kepada crude oil. Jadi kalau misalnya terjadi perperangan di Timur Tengah, itu otomatis akan terkerek harga CPO. Pasti akan otomatis. Tapi kalau harga CPO berpengaruh kan harga solar juga kan berpengaruh. Betul. Jadi makanya tadi Pak Arif bilang harus ada keseimbangan kalau kita memproduksi biodiesel sendiri. Cuman kalau dari sisi substitusi CPO, semakin demand produksi pasokan berkurang, substitusi CPO lainnya pasti akan berefek langsung kepada harga CPO itu sendiri. Jadi pada intinya kan kalau terkait dengan situasi di daerah Timur Tengah kemudian Rusia Ukraina itu kan hanya terkait dengan kompetitor CPO berarti kan. Karena kan mereka nggak mengekspor, nggak mengimpor mengekspor, kita nggak ngekspor ke sana kan terkait CPO. Berarti kan hanya berpengaruh di kompetitor. Kan? Nah, ketika lahan pertanian di sana hancur, otomatis kan produksi nggak ada. Nah, untuk mencari itu kan makanya dipilihlah CPO. Otomatis kan permintaan menjadi naik kan situ efeknya. Nah, kemudian kalau terkait dengan situasi yang di Eropa atau Amerika, kira berpengaruh nggak Pak Arif? Jadi gini. Nah, misalnya terkait dengan politik di Amerika, Eropa, kalau di Timur Tengah jelas seperti Rusia Ukraina itu kan jelas itu, karena itu sangat berpengaruh di harga CPO. Tapi kalau situasi di Eropa kemudian Amerika, kira berpengaruh nggak dengan harga CPO kita ini? Jadi gini, terkait isu geopolitik ini tadi yang disampaikan Pak Fadli, saya ingin menambahkan. Jadi gini, kita kan bisa melihat bahwasannya negara impor sawit terbesar itu adalah yang pertama India. Betul. Kedua China, yang ketiga Uni Eropa lah kan gitu. Tetapi kan dalam hal ini yang paling sering mengkritisi sawit adalah Uni Eropa kan gitu. Nah, apa kaitannya dengan geopolitik sebetulnya? Nah, sebetulnya ada hal-hal terkait isu perang misalnya kan. Ya, isu perang ini kan boleh katakan terkait keamanan ya kan, yang memberikan impact kepada harga komoditi, salah satunya cost logistik sebetulnya. Jadi logistik itu akan menjadi concern utama karena di situ nilai asuransinya akan besar juga. Para ibaratnya eksportir ini kadang-kadang khawatir juga
juga, ini pada destination ke sana, ini aman atau tidak. Sekarang isu terkini terkait Laut Cina Selatan, ini kan itu tempat perdagangan. Nah itu yang sebetulnya salah satu mempengaruhinya. Ya kalau impact perdagangan ini seperti Cina dan Amerika ya ada, tetapi kan negara importir terbesar kita adalah India. Kan gitu yang harus kita jadi concern bagaimana sekarang CPO ini yang kita tujuannya ke negara tujuan yang terbesar itu kalau sepanjang istilahnya ada geopolitik yang ya kayak Cina Selatan ini kan sangat mengaruhi, itu sangat berimpact sekali kan gitu. Tetapi kalau yang itunya ada tapi kita masih banyak bisa melempar ke negara tujuan lainnya. Itu sih kurang lebih. Jadi nggak terlalu signifikan sebenarnya ada tetapi kita masih bisa excuse orang negara importer terbesar adalah India kok kan gitu. Kecuali dari India sendiri memiliki regulasi impor. Oh, kita impor CPO kita naikkan gini nih, nah sedikit ada ininya. Kan apapun ceritanya, makanya keseimbangan tadi dengan Pak Fadli adalah bagaimana Indonesia ini semakin meningkatkan penyerapan CPO-nya dengan cara apa? Kan CPO ini kan kebutuhannya baik industri makanan, food, dan industri fuel, ya kan? Nah, terkait biodiesel nih sebetulnya tadi masuk ke biodiesel. Nah, biodiesel ini menariknya adalah kan diperuntukkan digunakan di dalam negeri. Nah, tetapi kan korelasinya terhadap apa? Terhadap harga CPO. Nah, semakin tinggi harga CPO-nya, berarti kan harga biodiesel ini kan harus ada subsidi nih kan? Nilai subsidi inilah yang mungkin jadi concern kita bersama ya. Seberapa kemampuan besar kita mensubsidi untuk kegiatan aktivitas biodiesel di dalam negeri, kurang lebih seperti itu. Cuman sebenarnya terjadi kondisi perang di Ukraina Rusia Rusia sama Ukraina itu kan sebenarnya berdampak juga di operasional sawit sebenarnya Pak Fadli. Pak Arif. Dulu kan terjadi perang itu kan pupuk tinggi naik. Memang harga CPO naik, tetapi efek negatif bagi kita itu sebenarnya pupuk luar biasa waktu itu. Kita memang nggak beberapa perusahaan sudah memangkas budgetin untuk pupuk. Memang harga CPO naik, tapi nggak balance. Tapi kalau saya lihat sekarang pupuk udah mulai turun harga CPO. Udah mulai bagus. Ini adalah tren bagus lah untuk operasional di perkebunan gitu. Oleh karena itu mungkin sama-sama kita berdoa lah semua harga CPO ini tetap naik. Ya kalau bisa sih seperti tahun Maret 2022 bisa 18.000. Amin. Cuma ada satu kekhawatiran ini sebenarnya Pak Pandi. Kita ini banyak diskusi para praktisi itu. Kalau harga CPO bisa mendekati Maret 2022 18.000 gitu. Orang itu akan terjadi lagi gelombang tsunami. Dulu di stop ekspor, kemudian kebun tanpa pabrik nggak bisa jual buah, kemudian harga CPO turun ke titik terendah menjadi 6.000 sekian. Kalau menurut Pak Arif lah atau Pak Ahmad dan Pak Ridu nanti, kira-kira ada kemungkinan nggak dengan tren harga CPO bagus naik, pemerintah akan melakukan kembali seperti yang terjadi di Maret 2022 menyetop semua kegiatan ekspor CPO ke luar negeri sehingga berdampak ke perusahaan termasuk perusahaan kami. Dulu sulit kita mau jual TBS susah. Kenapa? Karena masing-masing pabrik tidak menerima CPO. Dia mau jual kemana? Kenapa? Karena bayar udah stop, nggak ada. Akhirnya pada saat itu kan jadi gelombang tsunami yang luar biasa. CPO nggak bisa kita jual kemana-mana kan. Petani juga teriak kenapa? Karena harga TBS sudah di bawah 1.000 gitu. Kenapa? Karena harga CPO sendiri 6.000. Menurut Pak Arif menyikapi ini kira-kira dengan harga CPO naik bakal terjadi seperti itu lagi nggak Pak? Menurut Pak Arif. Jadi gini, kita melihat flashback kejadian kenapa sih terjadinya larangan ekspor kan gitu. Pada saat itu kondisinya memang harga jual CPO-nya meningkat, sehingga memberikan impact harga minyak goreng meningkat. Harga minyak goreng. Bahkan minyak goreng jadi hilang di pasaran kan gitu. Mak demo semua. Mama demo semua kan gitu. Mak demo semua. Dari situlah pemerintah mengambil kebijakan bagaimana caranya pemerintah ini kan apapun ceritanya harus ibaratnya pro rakyat lah kan gitu. Bagaimana supaya kita kan sangat miris industri sawit terbesar tetapi minyak goreng langka. Kan gitu. Makanya dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan membuat regulasi baru ya kan, di mana regulasi ini boleh katakan kalau saya ngelihatnya uang sekolahnya udah banyak nih kan gitu, sehingga potensinya dengan akibat larangan ekspor itu berapa kerugian negara dalam perolehan pendapatan devisa ya kan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan sawit pun ibaratnya tidak ngambil kesempatan. Bahkan pernah saya
komunikasi dengan teman-teman di Malaysia, itu harga TBS pada saat itu mungkin 5.000 ringgit Malaysia, daerah sana, di tempat kitanya hanya kebalikannya gitu loh, sehingga ini sangat miris lah kan gitu lah. Jadi malah kita ada video itu kirim ke Malaysia ingin TBS kan gitu, seperti itu. Jadi kirim seperti itu banyak ekspor bukan ekspor CPO, ekspor TBS gitu. Nah, karena sekarang sudah ada regulasi yang sudah berjalan boleh katakan hampir 2 tahun, dan ini menurut saya sih regulasi yang boleh katakan sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya kebijakan DMO kan gitu. Jadi di mana kebijakan ini mewajibkan seluruh pelaku industri yang melakukan ekspor produk sawit, mau CPO, minyak goreng dan turunannya, bahkan ke produk waste-nya, itu harus wajib DMO. Sehingga untuk kebutuhan dalam negeri ini sudah sangat-sangat terpenuhi. Karena kebutuhan nasional minyak goreng di Indonesia itu sekitar 5,7 juta. 5,7 ya? 5,7 juta. Nah sekarang 1 tahun. Nah sekarang dengan adanya kebijakan DMO kemarin yang udah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan, itu minimum untuk DMO itu 250.000 ton per bulan. Kalau 12 berarti 3 juta. Ya kurang lebih artinya kebutuhan market share-nya sudah mencukupi. Itu minimum. Kalau aktivitas ekspornya banyak akan lebih dari itu. Makanya impact-nya apa? Akan banjir harusnya minyak goreng yang ada di dalam negeri. Nah kaitannya dari pertanyaannya, mungkin nggak kalau harga CPO-nya? Saya rasa sih sudah tercover dengan kebijakan yang DMO tadi. Jadi nggak mungkin lagi ya? Nggak mungkin lagi. Cuman isunya adalah bisnis minyak goreng di Indonesia ini jadi kurang bergairah karena sudah ada minyak kita subsidi nih. Bagaimana brand-brand minyak goreng yang komersial lainnya? Nah ini akan diskusi yang lain nih. Kan gitu, karena namanya brand itu kan sudah ada cost nih di awal kan. Nah ini udah dikabutin lagi orang market share-nya hampir 50% udah termakan oleh minyak kita. Itu diskusinya. Kan kalau gitu. menurut Pak Pandu gimana Pak? Feeling Bapak lah dengan harga CPO naik. Kira-kira dari pemerintah sendiri gimana? Apakah membuat kebijakan dari seperti 2022 atau seperti apa? Saya rasa yang tadi sampaikan Pak Arief itu sudah terjawab semuanya. Pasti akan pemerintah akan menjaga, menstabilkan harga CPO sendiri. Kalaupun tinggi banget itu akan berefek kepada industri lokal kita juga seperti minyak goreng. Makanya pasti pemerintah akan mengkaji ulang lagi, jangan sampai terjadi di 2022 yang kelangkaan minyak goreng. Pasti akan pemerintah akan menjaga situ. Jadi kemungkinan untuk stop ekspor CPO kemungkinan nggak mungkin ya? Enggak. Tapi kalau dari sisi kebutuhan biodiesel gimana? Karena kan petani kita B50 B60 itu kan perlu CPO yang tinggi. Namanya bisnis, kalau harga CPO di luar lebih tinggi pasti kan lebih ekspor kan? Betul nggak Pak? Betul. Nah, kalau ekspor lebih banyak keluar, nah kebutuhan untuk biodiesel pasti akan berkurang. Kalau untuk 2024 ini data yang dirilis oleh teman-teman di GAPKI itu kan sekitar ada 11 juta ton CPO terserap ke biodiesel. 2025 itu naik sekitar 22% terserapan untuk biodiesel, sekitar ada 14 juta ton lah yang akan akan kita serap tahun 2025. Jadi untuk apalagi regulasi kuartal pertama itu kita akan mandatory B40 kalau tidak ada halangan. Jadi akan terserap untuk industri lokal, Pak. Ini kenapa kita menserap agak lebih besar B40 untuk menghindarin yang pertama tadi, kita di Eropa kita udah diperlakukan EUDR. EUDR sendiri memang dari pihak Eropa itu menunda sampai tahun depan. Mereka juga khawatir kalau mereka memban kita, mencekal CPO Indonesia ke Eropa, mereka juga kesusahan. Apalagi mereka kalau soyabin itu kan musiman, Pak ya. Mereka menunda saat ini kan, kalau nggak salah mereka menunda sampai tahun depan Desember 2025. Makanya kalau di kita dari teman-teman yang semuanya kita mungkin bisa mencari pangsa pasar selain di Eropa. Menurut saya kita mau antisipasi, kita bisa mencari pangsa pasar di Timur Tengah atau di Amerika Selatan, pengganti pangsa pasar Eropa. Kita nggak tahu nih
tahun depan apalagi regulasi yang dibuat Eropa ke kita, UDR kan ditunda mereka. Mereka kekhawatiran. Soalnya untuk produksi soybean di tahun depan itu data dari USDA Amerika itu mereka sebenarnya naik 5% produksi soybeannya, tetapi konsumsinya juga naik 5%. Nah, ditambah lagi kalau untuk produksi sunflower data dari USDA itu mereka minus 7% tahun depan. Ya? Nah, jadi bisa dikatakan di tahun depan harga nggak jauh beda dengan tahun ini. Polanya nggak jauh beda. Cuman kalau kita lihat harga kuartal 1 memang lebih tinggi dari kita bicarakan tadi kan banyak faktor fundamental mempengaruhi kuartal 1 sampai di kuartal 4 tahun ini kan. Ada China Senayu. Tapi sebenarnya regulasi pemerintah yang mewajibkan B40, 50, 60 itu secara nggak langsung kan sebenarnya mempengaruhi harga CPO. Iya. Nah, kalau menurut Pak Barli gimana itu efeknya itu? Maksudnya seberapa besar sumbangsih terkait dengan regulasi B40, 50, 60 terhadap pembentukan harga CPO? Sebenarnya kalau untuk biodiesel ini erat kaitannya dengan harga crude oil ya Pak Arif ya. Mungkin kalau jadi kalau misalnya harga crude oil itu tinggi, serapan CPO untuk biodiesel agak cukup ekonomis. Tetapi kalau misalnya harga crude oil itu turun, saya rasa untuk biodiesel agak kurang lebih menarik kalau harga crude oil itu turun gitu. Mungkin Pak Ari bisa. Ya Pak Ari. Jadi untuk memang banyak faktor ya yang mempengaruhi harga CPO ini ya. Dari isu global, kemudian si isu terkait dengan yang pasti kan supply demand yang pembentuk utama ya. Kalau dari KPBN sendiri Pak Ari mungkin bisa cerita Pak, proses pembentukan harga selama ini modelnya seperti apa sebenarnya Pak? Apakah melihat data apa dulu? Merilis harga sekian, 16.000, 15 sekian, itu dari mana asal usulnya itu Pak? Mungkin bisa cerita secara gambaran besarnya Pak. Oke, jadi ini pembentukan harga KPBN. Jadi memang KPBN ini kita melakukan aktivitas untuk melaksanakan, kan KPBN ini hanya dua fungsinya, price discovery sama price reference kan gitu. Untuk price discovery-nya ini kita tetap dalam hal ini tadi yang disampaikan, kita tidak terlepas untuk penetapan harga CPO kita melihat data-data acuan sawit maupun harga data-data acuan substitusi sawit juga. Misalnya kita nggak terlepas dari pergerakan tren harga di MDEX, ya kan, pergerakan harga soybean dan lain-lain, dan dikonversi dengan dalam kurs dari ringgit konversi ke USD ke IDR. Tentunya dalam hal ini memperhitungkan kondisi-kondisi regulasi yang ada di Indonesia sendiri. Misalnya penetapan teksnya seperti apa, levy-nya seperti apa, cost dari DMO-nya seperti apa, plus biaya pelabuhan. Karena kan kita jualannya itu boleh katakan posisinya adalah di main port Dumai dan di Belawan. Nah, ini menjadi acuan nih sebetulnya. Jadi harga port Dumai dan Belawan itu yang menjadikan acuan untuk tempat-tempat lainnya. Ya bahkan ada daerah-daerah tertentu juga tergantung tingkat persaingannya harganya bahkan sama dengan Dumai dan di Belawan kan gitu. Jadi macam-macam nih. Ada juga yang memang harganya minus dari, tetapi acuan dari perhitungan pembentukan harganya itu acuannya Dumai dan Belawan. Kurang lebih seperti itu sih. Kan kalau kita lihat kan banyak peserta trading di KPBN itu. Dari Wilmar, kemudian dari Colin, Sinarmas. Apakah harga mereka itu sebagai acuan ya? Misalnya WNI misalnya harga tendernya misalnya 15 gitu. Apakah itu juga sebagai acuan atau gimana, atau punya hitungan sendiri KPBN? Jadi gini, KPBN itu kan sering melakukan counter juga gitu. Wilmar melakukan atau Sinarmas memasang harga sekian, KPBN counter tapi tetap diterima kita. Proses menentukan harga counter itu sebenarnya saya penasaran itu seperti apa sebenarnya Pak? Jadi gini, dalam proses mengcounter, jadi gini, mekanisme kita mengcounter harga itu kan pada saat kan jam tender itu ada waktunya. Kita berhitung semuanya sebelum harga tender. Tetapi pada saat mengeksekusi accepted atau istilahnya counter, itu kita ngeliat pergerakan juga. Kalau pergerakan MDEX-nya itu boleh katakan naik, kita akan mengcounter. Kan gitu. Jadi kita di KPBN masih berikan kesempatan karena yang melakukan perhitungan
peserta tender itu kan dia menghitung di awal. Di awal kan HEMDEX ini kan bergerak terus nih. Ya kan? Akan istilahnya itu ada sesi 1, sesi 2, 3 terus kan bergerak. Nah, pada saat proses tender, ya kita melihat nih pergerakan seperti apa. Kalau ternyata pergerakannya ada penguatan, ya kan, tentunya kita akan mengcounter. Ya counternya itu, ya kita melihatlah pergerakannya seberapa kuat, kan, nggak serta merta kita mengcounter nggak berdasar juga. Jadi kita semuanya ada berdasarnya juga, kan, gitu. Kurang lebih seperti pada saat counter kan sering juga itu terjadi withdraw. Ya itu salah satu bentuk strategi. Karena gini, kadang kan dalam hal komoditi, ya kita kan menjual ini kan ada strategi hold dan sales-nya. Ya kita melihat nih, kalau ternyata situasi kayak sekarang, ini kan kondisinya kan boleh katakan kita ini nih bener-bener seller market, kan, gitu. Kita melihat nih tren harganya secara big trendnya ini akan naik terus. Kenapa nggak harus kita paksakan untuk saat ini? Kan ini kadang-kadang kita bermain seperti strategi kemarin juga. saya diskusi sama salah satu teman. Ini kayaknya KBN memaksakan 16.000. 16.000. Jadi counter itu 16.000 langsung di-accept sama peserta. Betul. Ini sepertinya kayak dikondisikan angka 16.000 gitu. Bukan dikondisikan. Jadi kita kan namanya market itu kan dinamis, ya kan. Memang teman-teman itu menghitung angka 15.900 something, kan, gitulah. Tetapi kan kita melihat nih, kan kita bisa mempelajari namanya behavior dari pembeli ini kita pelajarin. Dia butuh barang atau tidak, ya kan? Ya kan? Nah, pada saat kita tahu di mereka butuh barang, ya kita counter ke atas. Kita masuk ke angka 16.000 itu untuk angka psikologis supaya kita bisa 16.000 going up. Nah, itu ini bicara strategi juga sebetulnya. Karena kalau misalnya nanti di accepted, ya tetap aja kalau bicara berapa angkanya 15.000 sekian. Tapi kalau 16.000 itu angka psikologis udah 16.000 up. Jadi ada harapan. Itu yang mempengaruhi pasar. Dan tadi pertanyaannya, kenapa sih kita selalu mengacu ke MDEX? Belum tentu. MDEX bisa melihat fisik juga ke bawah. Nah, artinya MDEX paper Malaysia bisa ngeliat market Indonesia juga loh. Market Indonesia ini ya berani dia nih, berarti ini susah nih, langka nih supply-nya, gitu. Jadi nggak serta merta kita melihat ke sana, tapi tidak untuk kemungkinan mereka yang ngelihat pasar fisik. Karena yang lebih liquid adalah pasar fisik. Kan gitu. Itu makanya saya bilang nggak serta merta, makanya antara fisik dan paper ini saling kaitan sebetulnya. Itu aja makanya bermainkan psikologi strategi tadi. Nah, gitu. Tapi Pak Arif, ada nggak kalau untuk saat ini ya, Pak, ya, Malaysia lebih secara pendataan, mereka lebih unggul dari kita. Jadi kalau misalnya bursa lebih rapi datanya. Kalau di Malaysia itu bursa, kita bisa lihat online secara langsung naik pergerakan turunnya itu. Baik itu dipengaruhi faktor fundamental dari luar, itu mereka penjelasannya. Di kita di Indonesia, apakah akan ada wacana untuk bisa satu atap dan arti kata bisa bisa mempublikasikan. Jadi seperti pelaku-pelaku industri seperti kita ini, kita bisa lihat nih harga tren di bursa di Indonesia. Jadi secara publish lah bisa melihat. Itu Pak Arif, itu salah satu kelemahan kita adalah keterbukaan data. Karena nggak semua perusahaan sawit itu mau meng-share data aktual. Betul. Termasuk Pak Pandi, mungkin dia nggak, ketika diminta sama KPM, mungkin dia dari apa ini? Mungkin angka 5, mungkin misalnya angka 3 aja. Betul. Mungkin salah satu kendala kita adalah bursa komoditas di CPO Indonesia itu adalah keterbukaan data. Karena nggak semua stakeholder ya itu mau meng-share data aktual, itu yang menjadi salah satu kendala. Ini sangat benar sekali. Jadi gini, diskusi saya terkait pendirian bursa tadi. Bursa akan berjalan dengan baik kalau kita memiliki data secara up to date. Nah, di kita ini mohon maaf nih, data produksi aja nggak up to date. Kadang-kadang lebih delay. Namanya bursa ini, contoh bursa Malaysia. Kenapa kita merujuk acuan ke bursa Malaysia? Karena Malaysia sendiri terkait data produksi, data ekspor, itu up to date. Selalu di launch, boleh katakan
per 2 minggu, per periodik sendiri. Artinya apa? Kita selaku pelaku pasar, kita kan membutuhkan data itu. Nah, sebetulnya harusnya Indonesia itu punya. Nah, makanya saya bilang itu tantangan kita. Nah, tantangan kita ke depan. Bagaimana dapat data itu? Nah, betul. Makanya saya bilang pada saat kita ingin mendirikan bursa, ya kita bicara merah putih, kita bicara nasional. Kalau ini bisa kejadian, ya kita salah satunya harus memiliki data yang akurat, kan gitu. Bahkan di kita sendiri ya kadang-kadang kita memperoleh data nih delay-nya luar biasa, kan gitu loh. Dan itu nggak bisa dianalisa, kan gitu loh. Itu kurang lebih seperti itu. Karena data itu bisa mencerminkan nanti pergerakan market seperti apa, kan gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Itulah tantangan kita ke depan lah. Mungkin semua praktisi, semua stakeholder mungkin ya kalau kita ingin dapat bursa komoditas yang bagus seperti Malaysia, ya kita salah satu data yang harus kita jadi data itu memang sangat perlu sekali sebagai kita praktisi, ya kan. Jadi kalau misal untuk data produksi nasional kita aja, Pak, itu Gapkim itu baru rilis di Agustus, September, Oktober, November dia tidak. Jadi telat delay. Sedangkan Malaysia kemarin saya lihat per tanggal 10 mereka sudah ada rilis. Produksi mereka itu turun 8 sekitar persen. Ending stock mereka sekitar 1,6 juta. Betul. Ekspor mereka turun. Jadi jadi kalau kita lihat itu per tanggal 10 mereka sudah update gitu. Nah, sementara kita belum. Kita masih meraba. Jadi kalau kita masih mencari dan nanya. Jadi saya kontak Pak Darus produksi gimana internal gitu. Ada sistem gitu, ada sistem yang secara otomatis. Kalau mereka mungkin sudah otomatis udah pikir, kalau kita mungkin culture, kemudian sistem juga mungkin ada kepentingan juga gitu. Bahkan untuk membentuk ke sistem seperti Malaysia belum bisa karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa satu atap dan mereka kita mulai dari produksi, ekspor, sampai ending stock CPU kita udah tahu. Seharusnya harus tahu. Sebetulnya bisa. Nah, ini tinggal kemauan. Waktu kemudian disupport oleh pemerintah, stakeholder semua. Karena kalau seandainya kita praktisi mau tapi nggak disupport oleh pemerintah kan nggak bisa juga. Gitu. Oke Pak Parli, masalah harga CPO, Bapak kan selalu hampir mungkin periodik sebulan sekali atau 2 bulan sekali jual CPO kan? Nah, di AWA Group kan termasuk salah satu produsen CPO. Nah, ibaratnya gini Pak Parli, pengalaman Bapak lah. Kalau harga CPO dirilis oleh KBBN anggaplah 16.000, para pekebun sawit itu, para perusahaan pekebun sawit itu jual CPO itu ke TBS. Jual ke buyer itu harus jadi harga berapa gitu. Nah, misalnya gini. Harga KBBN misalnya merilis harga 16.000 kemarin misalnya. Nah, perusahaan kan mengacu di situ. Per saat deal dengan pembeli buyer itu plus minus berapa persen biasanya Pak? Ini gini. Itu benar. Jadi kita sebagai pelaku industri itu kan kita punya barang, kita menjual. Itu tergantung market dan kondisi wilayah, Pak. Jadi contohnya, kalau di Sumatera itu sudah jelas mengacu kepada Dumai dan Belawan. Kalau kita mengacu kepada Kalimantan Timur, tadi Bapak bilang berapa sih jual? Apakah bisa par atau bisa minus atau bisa plus? Itu semua bisa terjadi. Tergantung di wilayah tersebut. Semakin banyak refinery, semakin banyak pabrik refinery biodiesel, itu market akan kalau pengalaman Pak Parli sendiri berapa selisihnya? Apakah 200 atau 100 atau 300 dengan harga KBBN? Ya makanya tadi saya bilang itu bisa sampai par Pak. Bisa sampai par kita melakukan untuk transaksi, maksudnya mereka kata KPB bisa agak KPB 16.000 bisa terjadi bisa 16.000 bisa terjadi minus kecil. Maka kalau kita lihat kondisinya semakin daerah provinsi itu banyak aktivitas serapan CPO seperti ada pabrik refinery itu ada 2 atau 3 atau pabrik diesel, pasti di situ otomatis harga akan bagus. Kalau pengalaman saya Pak Arif jual CP belum pernah sama proses dengan angkanya KBBN. Ya udah, sini mulai KBBN aja. Langsung. KBBN harganya 16.000. Kita jual karena di angka 15.800. Orang itu antara 100 sampai 200. Makanya kalau penjualan kan ada kita penjualan spot, ada penjualan LTC itu tergantung kita tergantung market dan tergantung koordinasi kita sama buyer lah. Gitu. Tapi kalau Pak Parli nggak mau kasih bocoran sih. Harga CPO KBBN. Mungkin di luar sesi ini kali ya. Di luar sesi ini gitu.
Nggak tahu. Karena memang ngacunya ke sini, tapi kan para pembeli CPO nggak mau ngikuti harga. Ya makanya itu tergantung logistik juga Pak ya. Semakin jauh dia semakin main port atau semakin jauh dia dari letak refinery, itu biaya logistik sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi makanya bilang, misalnya ada satu daerah di situ banyak kompetisi turunan pabrik refinery atau pabrik biodiesel atau biochemical, itu supply demand masih berpengaruh. Berpengaruh sekali gitu. Oke nih. Luar biasa ini diskusi kita sebenarnya waktu sebenarnya kalau kita mau diskusi lebih lanjut terkait dengan efek harga CPO kemudian biodiesel ini mungkin kita perlu waktu yang panjang gitu. Terkait dengan biodiesel nanti kita akan kupas khusus Pak sama Padli. Baik. Seperti apa, perlu berapa kita mungkin nanti kita masuk ke episode kedua gitu, terkait dengan biodiesel. Terima kasih Pak Padli, Pak Arif sudah memberikan waktu luang. Kemudian kita diskusi interaktif ini bisa memberikan wawasan ke stakeholder bisa memberikan tambahan info. Yang jelas kabar sawit ini kita berusaha untuk memberikan informasi yang valid, informasi yang membangun, mengedukasi juga supaya semua pebisnis sawit mendapat informasi yang lengkap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya kira cukup untuk kabar sawit Indonesia. Terima kasih.